Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DCM Ministry, puji syukur buat setiap kebaikan Tuhan yang selalu nyata bagi kita pribadi lepas pribadi. Saya berdoa dimanapun Sobat DCM Ministry berada, senantiasa berada dalam kondisi yang baik. Namun apabila ada dari antara kita yang berada dalam kondisi yang kurang baik, marilah kita semua tetap memuji dan menyembah Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan setiap keadaan kita. Mari kita bernyanyi bersama lagu pujian Yesus Kekuatan. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi sampai dengan hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Jamahlah setiap hati kami ya Bapa, biar boleh mengerti dan menangkap setiap pesan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya dan berdoa katakan Amin. Hari ini sharing firman yang akan saya bawakan berjudul Yesus Sahabatku yang Sejati. Sobat DCM Ministry yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa dipungkiri jika hari-hari ini kita hidup dalam dunia yang lebih mengutamakan kesuksesan atau lebih menghargai hasil dibandingkan dengan proses. Kita juga hidup di dunia yang hari ini hampir tidak memberi ruang untuk kegagalan kita. Karena saat kita bercerita tentang kegagalan, banyak orang yang tidak bisa menerimanya.
bahkan mencemooh kegagalan kita. Maka dari itu, hari ini kita sering melihat sosial media hanya diisi oleh keberhasilan demi keberhasilan seseorang saja, di mana dunia hari ini menuntut kita untuk terus berprestasi dan cenderung individualistis, berfokus hanya pada diri sendiri dan cenderung untuk tidak peduli akan orang lain. Nah, di tengah kondisi dunia yang demikian, tentulah akan sangat melegakan apabila kita punya seorang sahabat yang bisa mendengar dan mengerti perasaan maupun kelemahan yang selama ini tidak mungkin kita komunikasikan atau tampilkan di sosial media. Dan pastinya akan jauh lebih indah lagi apabila sahabat kita itu tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga mampu memberikan solusi atas setiap persoalan maupun pergumulan kita. Kabar gembira bagi kita bahwa Yesus telah memberikan hak istimewa itu pada setiap kita. Ia menjadikan saya dan saudara sebagai sahabat-sahabatnya. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, kitab Injil Yohanes 15 ayat 14-15, Yesus berkata demikian, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kedengar dari Bapa-Ku." Kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, hanya ada satu atau bahkan dua orang yang secara jelas mendapatkan sebutan sebagai sahabat Allah. Dia adalah Bapak Abraham dan Musa. Jadi ketika hari ini saya dan saudara bisa disebut sebagai sahabat-sahabat Allah, tentu hal itu merupakan suatu hal yang sungguh sangat-sangat istimewa. Sebab kita tahu Yesus Tuhan adalah Allah yang tidak terukur dan tidak terbatas kasih setianya. Jika Tuhan bersama-sama dengan kita, tentu tidak ada lagi hal yang perlu kita khawatirkan, bukan? Namun, saudara perlu sama-sama mencatat bahwa di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 15 tadi, Tuhan Yesus menjadikan kita sebagai sahabatnya dengan diiringi oleh sebuah perintah. Apakah perintah Tuhan itu? Mari kita baca bersama di Yohanes 15 ayat 9-11. Demikian firman Tuhan. "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Yang pertama, Tuhan memberi perintah kepada kita sahabat-sahabatnya untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Dia tidak meminta kita untuk mencari ataupun menemukan kasih itu. Bahkan kita juga tidak dituntut untuk membayar kasih tersebut. Tugas kita hanya tinggal berdiam di dalam kasih-Nya, menuruti perintah Tuhan seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Yesus sendiri telah memberikan sebuah teladan bagi kita di dalam ayat 10b yang kita baca tadi. Seperti aku, maksudnya Yesus sendiri, telah menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Segala sesuatu yang Tuhan Yesus pikirkan, rasakan, ataupun lakukan dalam masa pelayanan di dunia ini menunjukkan kasih dan ketaatannya pada perintah Bapa. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan, namun Ia juga menunjukkan bagaimana Dia melakukannya. Perintah untuk tinggal dalam kasih-Nya ini sesungguhnya tidaklah sukar untuk dilakukan, sebab dilandaskan pada kasih. Ketaatan kita pada Tuhan didirikan di atas pengalaman dan keyakinan bahwa Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Apa yang digerakkan oleh cinta selalu akan mudah untuk kita kerjakan. Dan bukan hanya itu saja, perintah ini juga mengandung sukacita besar di dalamnya. Di dalam ayat 11 tadi dikatakan, semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ada sampai 2 kali kata sukacita diucapkan Yesus dalam ayat ini, di mana Ia tidak hanya memberikan sukacita yang dimilikinya,
kepada kita. Lebih daripada itu, Dia rindu supaya sukacita itu senantiasa menjadi penuh dan tetap selalu ada pada kita. Perintah berikutnya atau perintah yang kedua bagi kita adalah Yesus menghendaki sahabat-sahabatnya untuk saling mengasihi satu sama lain. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 12 berkata demikian, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi sesama satu sama lain. Tentunya kita sudah sering mendengar bahwa perintah untuk mengasihi berulang-ulang kali disampaikan di dalam Alkitab. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapakah kita harus saling mengasihi? Setiap daripada kita tentu membutuhkan sebuah motivasi yang tepat untuk bisa melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik dan benar, bukan? Oleh sebab itu, di sini Tuhan Yesus tidak hanya memberikan sebuah perintah, tetapi Dia juga memberikan sebuah alasan untuk melakukan perintah tersebut. Dan yang menjadi alasannya adalah karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Dia ingin agar kita mengasihi sama kita satu sama lain seperti Dia mengasihi kita juga. Yesus berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kita semua tahu bahwa pribadi yang memberikan nyawanya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kita ini semua yang mendengar pada hari ini adalah sahabat-sahabatnya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19-21 berkata demikian, "Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya." Mengasihi satu sama lain adalah sebuah bukti seseorang sungguh-sungguh telah mengenal Tuhan dan memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita mengasihi satu sama lain bukan untuk mendapatkan kasih Tuhan, tetapi kita mengasihi satu sama lain karena kita telah mendapatkan kasih Tuhan. Mari kita kembali kepada kesetiaan Yesus yang telah memberikan kepada kita sebuah hak istimewa untuk menjadi sahabat yang sejati. Yesus bersedia membuka dan memberitahukan segala isi hati Bapa kepada kita seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 15b, "Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Hal inilah yang menunjukkan bahwa Yesus sendiri menganggap tidak ada rahasia di antara sahabat. Begitu pula dengan kita. Kita pun sudah pasti nyaman untuk membuka segala rahasia kita kepada orang yang sudah kita anggap sebagai sahabat kita, bukan? Firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 14 berkata, "Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka." Takut akan Tuhan di sini adalah bersikap hormat kepada Tuhan dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjadi sahabat Tuhan akan membuat kita mendapatkan sebuah penyingkapan berbagai rahasia surgawi, mengetahui isi hati Tuhan, dan mendengar apa yang menjadi rencana-rencananya dalam hidup kita. Dan apabila kita mengasihi Tuhan selayaknya seorang sahabat, berarti kita juga akan menjaga untuk tidak menyakiti ataupun mengecewakan perasaan Tuhan, tetap dekat dan melakukan segala perintahnya dengan taat. Dua perintah Tuhan bagi kita hari ini, para sahabatnya, yang pertama adalah tinggal dalam kasih-Nya, dan yang kedua adalah saling mengasihi satu sama lain. Tuhan Yesus sudah mengulurkan tangan untuk menjalin persahabatan dengan kita. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menyambut uluran tangannya atau memilih untuk menepis tawaran yang istimewa ini?
Jika hari ini ada di antara teman-teman yang merasa kesepian, maka janganlah lupa bahwa kita punya Yesus, sahabat kita yang sejati. Manusia yang tidak sempurna sangat mungkin mengecewakan. Tetapi Tuhan yang begitu besar kasih-Nya tidak akan mungkin mengecewakan kita. Yesus adalah sahabat yang sejati, yang selalu bersama kita hingga akhir masa. Demikian sharing firman Tuhan pada hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bersama bernyanyi lagu Engkaulah Perisaiku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat sharing firman yang disampaikan oleh hamba Bapa. Semakin mengingatkan kami dan meneguhkan kami bahwa kami punya seorang pribadi, sahabat yang sejati, yang selalu mengerti dan mampu untuk memberikan jalan keluar atas setiap persoalan maupun pergumulan kami. Kami juga mau terus berdoa untuk setiap daripada teman, saudara kerabat kami yang hari-hari ini dalam pergumulannya Bapa. Biarlah kiranya Engkau yang senantiasa memberikan mereka solusi dan pemulihan atas setiap daripada keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Sebentar kami mau angkat tangan kami Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan Amin. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.